Pemirsa, tahukah Anda pemimpin yang wajib dimiliki dan ditaati oleh seluruh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Simak penjelasan berikut. Ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Jika dahulu umat Islam Bani Israel selalu dipimpin dan diperintah oleh nabi-nabi, setiap ada nabi yang berkuasa wafat, akan digantikan oleh nabi yang lain. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, kepemimpinan dan pemerintahan bagi seluruh umat Islam dipegang oleh beliau. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW adalah penguasa bagi seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa setelah beliau wafat, tidak akan ada nabi lagi, namun akan ada banyak khalifah, yaitu penguasa atau kepala pemerintahan. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah tersebut satu persatu. Maksudnya, baiat dulu khalifah yang pertama kali diangkat. Setelah khalifah yang pertama diganti oleh khalifah yang kedua, baiat lagi khalifah yang kedua. Setelah khalifah yang kedua diganti oleh khalifah yang ketiga, baiat lagi khalifah yang ketiga. Begitu seterusnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur." Dahulu Bani Israel selalu diperintah oleh nabi-nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku. Namun akan ada banyak khalifah. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika hal itu terjadi? Nabi SAW menjawab, "Fu bi bayatil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum." Penuhilah baiat satu persatu. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Berdasarkan hadis sahih tersebut, jelaslah bahwa penguasa atau pemimpin atau pemerintah bagi seluruh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Tetapi beliau menyebutkan dengan tegas akan ada banyak khalifah, dan beliau memerintahkan umat Islam untuk berbaiat atau berjanji setia kepada para khalifah tersebut satu persatu, satu demi satu. Ketahuilah, pembentukan negara-negara bangsa atau nasionalisme bukanlah ajaran Islam, karena memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Sedangkan Allah memerintahkan umat Islam untuk hidup berjamaah atau bersatu dan melarang perpecahan. Sebagaimana firman-Nya dalam Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian pada tali Allah dengan berjamaah dan janganlah berpecah belah. Dan juga firman-Nya dalam Asy-Syura ayat 13, "An aqimud dina wa la tatafarraqu fih." Tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Yang namanya hidup berjamaah atau bersatu pasti dipimpin oleh seorang imam, yang dalam hal ini adalah khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Jika ada dua khalifah atau lebih yang dibaiat atau diangkat dalam satu masa, maka khalifah yang sah adalah khalifah yang pertama kali dibaiat, sedangkan khalifah yang dibaiat setelahnya hukumnya tidak sah dan wajib dibunuh, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza buya li khalifataini faqtulul akhra minhuma." Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Singkatnya, dalam sistem Islam, nama negaranya adalah Daulah Islam atau negara Islam. Bentuk pemerintahannya adalah khilafah, sering disebut juga sebagai imamah, dan kepala negara atau kepala pemerintahannya adalah khalifah, selaku imam bagi seluruh umat Islam.
sebagaimana dahulu diamalkan atau dipraktekkan oleh para sahabat dengan membaiat atau mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama, menggantikan kepemimpinan atau pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya.